Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa ya. Jadi sekarang Selasa tanggal 27 bulan September 2022. Nah, kali ini saya ditemanin sama partner juga, partner trading yang kalau teman-teman biasanya lihat untuk teman-teman di Max itu kan ada mulai dari Pak Wahyu, ada dari Bu Meli ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu lagi dan kita perkenal dulu ya. Untuk pada hari ini yang bantu saya dalam menganalisa market itu ada siapa namanya? Semuanya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Edi. Saya partner baru di Digimax. Oke. Oke, jadi nanti Edi ini sambil apa namanya sambil membantu saya menganalisa market dan juga nanti mungkin ada pertanyaan juga dari Edi. Jadi untuk ke depan kita juga akan kembali mengisi uh, analisa-analisa teknikal maupun fundamental yang bisa terjadi di market-market khususnya untuk di market Amerika nanti malam ya. Nah, kita langsung saja masuk di analisa. Saya coba buka di trading view. Jadi saya pakainya trading view. Nah, trading view untuk di market ini kita bahas apa dulu nih Mas Edi? Kayaknya sih bagusnya bahas emas dulu kali, Pak. Oke, bahas emas dulu. Oke. Jadi kalau untuk di hari ini ya kita lihat untuk kondisi market di emas itu cukup fluktuatif sekali karena memang kita lihat dari beberapa hari marketnya sudah turun ya, sudah turun terlalu jauh dan saya coba kasih perbesar ya. Saya coba perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk membantu saya membacakan area-area yang ideal ya untuk pembalikan, nanti saya silakan untuk Mas Edi menjelaskan mengenai area-area tahanan atas dan tahanan bawah untuk hari ini. Nah, silakan untuk Mas Edi. Ya, terima kasih banyak. Ya, saya akan coba menyampaikan atau memberitahukan kepada teman-teman semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian mengenai area tahanan bawah dan tahanan atas atau yang sering kita dengar dengan support dan resisten. Support pertama berada di area 1612 dan support kedua berada di area 1602. Support ketiga berada di 1574 dan support terjauh berada di area 1545. Sedangkan resisten satu atau tahanan atas itu berada di area 1641, sedangkan resisten 2-nya itu berada di area 1659. Resisten 3-nya berada di area 1688 dan resisten terjauh atau tahanan terjauhnya itu berada di area 1717. Itu untuk tahanan atas dan tahanan bawah hari ini. Oke, jadi tadi udah disampaikan sama Mas Edi ya untuk di area-area tahanan harian. Kalau teman-teman perhatikan untuk di area tahanan sekarang ini masuk di area antara resisten 1 dengan area pivot ya, yang dimana area pivot ini di 1631 yang merupakan area tengah untuk di harga harian. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari beberapa hari yang lalu market ini sudah cukup turun ya, cukup jauh turun dari harga berapa ini ya? 1731 ya, sekarang udah masuk sampai ke area-area bawah 1637 ya. Dan banyak yang tanya ya, apakah ini areanya bisa balik ataukah arahnya masih bisa turun? Nah, kalau secara teknikal, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau di teknikal sendiri ini sudah masuk di area-area over yang dimana memang marketnya sudah merespon kenaikan ya, seperti teman-teman lihat di sini masuk di RSI yang kita pakai, RSI ini sudah kita lihat ya, RSI ini udah masuk ke area-area oversold ya, yang dimana ketika masuk ke area oversold biasanya pelaku pasar memanfaatkan ini untuk melakukan pembelian di harga ya. Oke, jadi biasanya pelaku pasar melakukan pembelian di harga dan pada sampai sore hari ini itu marketnya sudah respon dan udah naik kurang lebih sekitar berapa poin ya ini? Ini sudah respon naik kurang lebih 14 poin ya, dan hari ini itu masih kejar ke resisten 1 yang sampai yang sudah disampaikan sama Mas Edi tadi ya. Nah, itu. Nah, untuk malam ini, ya kalau kita lihat untuk malam ini, market seperti apakah akan naik lagi ataukah akan turun lagi, ya. Jadi kalau untuk di malam ini kita melihat
bahwa di market emas untuk kali ini ada pembalikan ya, ada pola pembalikan di sini. Ini sudah ada masuk di pola pembalikan meskipun ini dibalas marketnya naik lagi. Ya, tapi kita bisa ambil asumsi bahwa untuk di sampai malam hari ini kemungkinan besar marketnya masih akan tertekan. Kurang lebih seperti itu, Mas Yedi. Ya. Nah, jadi kalau untuk di planning di gold untuk setup sampai malam hari ini, teman-teman bisa antisipasi posisi sell, ini saya ambil posisi short di harga sekarang 1637. Teman-teman antisipasi kurang lebih sekitar 5 poin ya sampai kurang lebih di area-area di atas 1641 ya, kalau di sini kita sebutnya 1643 ya. Dan area taking profit pertama teman-teman bisa antisipasi sampai di area bawah ini ya. Nah, ini. Jadi di area bawah teman-teman bisa pakai 1:1, taking profitnya 5 poin, ataukah juga misalkan sampai terjauh untuk teman-teman yang biasanya pakai pola trading swing, itu teman-teman bisa sampai di area 1621 atau di harga low kemarin ya 1621 atau kurang lebih 15 poin dari harga saat ini. Kurang lebih seperti itu, Mas Edi ya. Nah, nah kalau untuk di fundamental sendiri ini menarik nih Mas Edi. Kalau untuk fundamental sendiri hari ini kita ada beberapa fundamental khususnya untuk yang berkaitan dengan emas ya, terutama di USD ya, US dollar. Nah, mungkin Mas Edi bisa bacakan ya jam 7.30 ini ada apa? Jam 7.30 ada feature pulse peak. Jam 8.30 ada call dribble good order. Oke. Jam 9.55 ada form member bulls peaks. Oke. Jam 10 ada CB customer confidence. Oke, ya. Jadi pada malam hari ini tuh fundamentalnya cukup ramai dan menarik. Ini Mas Edi ya, kalau teman-teman juga lihat bahwa di previous ini, ya previous untuk khususnya untuk di malam hari ini nanti jam 8.30 ada beberapa data ekonomi, cuman yang paling dinantikan itu memang adalah dari The Fed. Ya seperti teman-teman ketahui, The Fed ini berkaitan dengan suku bunga. Kalau suku bunganya Amerika ini naik, maka potensi untuk market emasnya ini masih bisa tertekan turun. Ya, dan kemungkinan besar ini akan disampaikan sama The Fed nanti, dan kita nggak tahu nanti seperti apa penyampaiannya, nanti kita update juga. Dan yang paling terpenting juga setelah dari The Fed ini ada Core Durable Good Order. Jadi Core Durable Good Order ini adalah transaksi-transaksi ya atau perubahan permintaan ya, permintaan terhadap suatu barang di Amerika. Nah, kita lihat di sini bahwa previous di harga kemarin untuk yang di core durable goods ini itu 0,2%. Nah, sementara untuk perkiraannya atau forecast-nya itu 0,3%. Nah, artinya kemungkinan di sini diprediksi bahwa perekonomian Amerika akan membaik. Ya, dan ini biasanya menjelang 8.30 nanti malam, ini potensi biasa harganya akan respon turun. Nah, jadi market emas ini biasanya respon turun karena masih beranggapan forecast-nya ini masih akan terjadi ya. Jadi anggapannya kemungkinan market dari 0,2 bisa naik sampai 0,3. Nah, terlepas nanti hasilnya seperti kayak gimana, kalau misalkan nanti aktualnya ini lebih tinggi daripada forecast-nya ataupun dari previousnya, maka kemungkinan besar market emas makin dalam lagi turunnya. Ya. Tapi kalau misalkan dari aktualnya ini lebih buruk atau lebih rendah daripada previous maupun forecast-nya, maka emasnya ini masih bisa untuk survive naik. Nah, itu begitu juga dengan data CB customer ya. CB customer confident ini adalah tingkat pembeli ya, tingkat antusias pembelian yang ada di Amerika, dan ini juga diramalkan akan mengalami peningkatan ya dari 103 menjadi 104. Nah, kayak gitu Mas Edi. Ya, jadi kalau untuk di market emas, potensi untuk market emas malam ini itu masih kuat untuk turun ya Mas Edi. Jadi kalau teman-teman yang trading di emas, teman-teman antisipasi untuk penurunan karena memang untuk kali ini marketnya ini masih trennya masih turun ya. Kenapa kita masih turun? Karena pertama, kalau kita lihat dari pola di pola market ini masih dalam area seperti ini ya Mas Edi. Nah, ini masih dalam area tekanan bearish, tekanan penjualan, yang dimana kalau misalkan marketnya ini mau naik, untuk naik kencang biasanya untuk teman-teman yang ada posisi pembelian di atas, itu marketnya syarat pertama itu harus jebol dulu untuk di area resisten. Ya, area resisten seperti ini ya. Kalau untuk area resisten di atas, untuk secara teknikal pergerakan harga itu di atas 1648.
Jadi kalau misalkan marketnya naik di atas 1648 itu masih bisa berpotensi naik kembali ke area-area tahanan atas selanjutnya, yaitu di 1684 ya atau 1676. Nah, tapi kalau misalkan marketnya ini responnya turun, maka masih ada potensi untuk seperti yang disampaikan tadi sama Mas Edi, masih bisa potensi market emas itu lari ke area support 1 harian. Ya, harganya di mana? 1612.75. Ya, jadi kurang lebih teman-teman bisa antisipasi juga kenaikan ataupun penurunan untuk di market emas. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin masih mau mencicil atau investasi emas, saya sarankan sih teman-teman tunggu di area bawah untuk melakukan pembelian untuk jangka panjang. Kayak gitu Mas Edi. Oke, ini secara teknikal klasik ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dari trennya sendiri? Kalau dari tren untuk di emas sendiri, kita bisa melihat bahwa kondisi di emas, ini kita pakai indikator, salah satu indikator, yang dimana memang di market emas ini potensi untuk kenaikan masih ada sampai di 1683. Namun untuk saat ini market masih dalam bias bearish, masih dalam tekanan bearish penurunan, dan yang dimana kalau untuk saat ini sebenarnya marketnya tinggal nggak akan terlalu turun jauh lebih dalam lagi sebenarnya Mas Edi, karena untuk sampai sejauh ini kita lihat bahwa market ini masih berada di bawah dari moving average yang paling kecil. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung moving average itu apa, ya pivot itu apa, ya support resistance itu apa, teman-teman silakan nonton di video YouTube yang biasa kita sampaikan mengenai analisa teknikal. Kurang lebih Mas Edi ya. Nah, terus kita coba lihat ya, karena ini menarik juga kalau teman-teman yang tradingnya biasanya di gold, kita coba lihat faktor penggeraknya, yaitu pasti perbandingan dengan DXY. Nah, DXY ini apa? DXY ini adalah indeks dolar Amerika, Mas Edi. Ya, yang dimana saat ini kita melihat bahwa respon market emas terhadap DXY ini itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan DXY-nya ini naik, nah ini juga menyebabkan harga emas itu menjadi turun. Nah, seperti yang Mas Edi lihat ya, untuk saat ini Mas Edi bisa lihat kondisi untuk di DXY sendiri itu masih di area atas ya, masih di area atas yang dimana ini kebalikan sama emas yang berada terus di area bawah. Nah, sedangkan kalau teman-teman perhatikan, kalau kita masuk di overlay, nah ini kita bikin overlay, kondisi bias bullish di market DXY ini itu sudah terlalu kuat, ya menurut saya ini sudah terlalu kuat. Jadi kalau untuk seperti ini itu rentan untuk terjadi yang namanya koreksi, ya. Selama marketnya berada di atas garis hitam atau di atas garis moving average 21, maka kemungkinan besar market ini bisa cenderung untuk koreksi lebih dalam. Nah, targetnya berapa? Targetnya biasanya itu kejar yang terjauh untuk koreksi sampai di area 110. Ya, jadi untuk saat ini potensi penurunan untuk di DXY itu masih ada, tapi untuk teman-teman perhatikan juga kembali ke apa namanya? Fundamentalnya juga ya, fundamentalnya juga karena yang membuat dolar ini jatuh itu adalah inflasi ya. Pertama inflasinya sudah membaik itu menyebabkan Amerika ini akan mengurangi suku bunganya kembali ya atau menormalkan mereka punya suku bunga. Nah, ini menyebabkan untuk dolar kembali bisa turun. Kayak gitu Mas Edi. Ya, sama seperti yang teman-teman kalau lihat ya ini saya perlihatkan untuk pola-pola yang terjadi di XY ya. Kurang lebih pola-pola ini ketika udah masuk di atas dari area-area garis hitam atau di area moving average 21 ini rentan untuk bisa jebol ke area-area yang selanjutnya. Seperti ini Mas Edi. Ya. Dan begitu juga yang terjadi pada saat sekarang. Ya, meskipun memang dalam waktu ini tidak terlalu apa ya, bukan dalam waktu dekat, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini sudah masuk dalam posisi warning. Ya, jadi posisi warning, teman-teman juga harus hati-hati. Kondisi market itu nggak satu arah, nggak cuma naik terus, tapi market juga butuh yang namanya koreksi. Ya, nah area koreksi ideal untuk di DXY sebenarnya yang sehat itu sebenarnya yang di area warna biru. Ya, area warna biru ini adalah moving average 100. Jadi kalau misalkan marketnya ini DXY mau naik lebih kencang lagi, biasanya itu syaratnya harus turun atau koreksi sampai di area-area moving average 100. Ini di area berapa ini ya? 111 ya Mas Edi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi ke GBP.
Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang trading di GBP. Mas Edi kebanyakan trading di mana, Mas Edi? Saya sih paling sering trading itu di emas, Pak. Karena kan mayoritas itu kita tahunya emas. Karena fluktuasinya cepat. Betul. Gitu. Oke, berarti kalau di emas, GBP, tapi sejauh ini mengikuti nggak GBP? Jarang sih, Pak. Jarang ya. Jarang sih, Pak. Oke, nah. Jarang sih, Pak. Oke, kalau untuk di GBP sendiri ini cukup menarik ya teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang trading di GBP, memang harganya cukup ekstrim. Kalau teman-teman lihat ini, kalau saya hapus seperti ini cukup ekstrim sekali ya untuk di GBP. Yang menariknya sebenarnya untuk di market ini, kalau kita lihat dari tren, GBP juga ini sangat tertekan, yang dimana tekanan untuk di GBP ini cukup kuat ya. Tapi untuk sampai saat ini kita lihat bahwa pola-pola koreksi untuk di GBP ini sudah mulai ada. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Edi. Hanya saja, teman-teman harus perhatikan kembali, ini saya tarik garis tren. Kalau misalkan untuk di GBP sendiri, jebol di angka ini ya, atau di area-area berapa ini ya, di area-area 1.07721, nah ini kemungkinan besar market untuk GBP masih turun sampai kurang lebih di area support 1 kembali, Mas Edi. Ya. Jadi kalau sampai turun sampai di support 1, maka GBP USD ini sudah ada potensi untuk ada pola pembalikan yang namanya adalah double bottom. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus untuk di euro sendiri kayak gimana? Euro USD ini sama seperti yang tadi juga di beberapa market yang sebelumnya di XAU ataupun GBP, biasnya juga masih turun, tapi perlu diingat bahwa biasnya ini sekarang sudah masuk di area di bawah EMA 21. Ya, yang dimana di area EMA 21, maka potensi untuk market itu masih kuat untuk mengejar atau tembus di area-area EMA selanjutnya. Ya, ini ada area EMA warna hijau, ini adalah EMA 50, ya ini masih bisa berpotensi untuk ditembus. Itu di area 0.97387. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Edi. Ya, dan kembali lagi untuk teman-teman saya ulangin untuk di emas ya, untuk di emas ini saya hapus dulu. Ya, untuk di emas untuk di jangka pendek di M30 ya, ini masih ada potensi untuk penurunan, tapi ingat untuk di jangka menengah untuk di emas sendiri ini potensi untuk koreksi naik ke atas ini juga cukup besar Mas Edi ya, karena kita tahu bahwa pola di market itu nggak satu arah. Saya kasih gambaran seperti ini naik lagi, setelah itu marketnya bikin namanya lower low atau harga lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya, kemudian marketnya coba naik dan kemudian dia bentuk lagi harga penurunan, dan saat ini kita lihat kondisi market itu udah masuk di area lower low. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang memang mau ikutin tren, tetap meskipun trennya ini adalah bearish, teman-teman kita sarankan untuk pengambilan sell itu jangan di area ini. Ya, apalagi kalau misalkan di area bawah itu sebaiknya dihindari. Nah, sebaiknya teman-teman manfaatkan ketika harganya nanti koreksi naik, ya kurang lebih di kisaran area ini ya 1640-an ataupun di 1660-an, teman-teman bisa ambil potensi untuk penurunan seperti itu. Karena kalau misalkan marketnya itu tidak tembus di area ini Mas Edi ya, di area 1688 marketnya masih turun, tendensinya turun. Tapi kalau marketnya ini naik sampai di atas ini masih bisa kejar ke area atas. Nah, sejauh ini ya Mas Edi. Nah, itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk trading plan yang teman-teman bisa pakai khususnya menjelang malam nanti di market Amerika. Kondisi sekarang market sudah masuk ke area resisten 1 ya, resisten 1 untuk di harian. Dan menariknya ini Mas Edi, untuk yang di jangka menengah, ini tetap kita akan review juga untuk di beberapa webinarnya kita. Untuk di mingguan menarik bahwa mingguannya ini udah masuk ke area pembelian. Oke, jadi udah masuk ke area pembelian, teman-teman harus hati-hati ketika ingin mengambil posisi sell, khususnya untuk area posisi sell di area-area support, karena itu berpotensi untuk marketnya ketinggalan. Ya, jadi kalau misalkan minta saran yang terbaik, mungkin teman-teman bisa tunggu sampai di area-area setidaknya pertama di area pivot, ataukah juga yang kedua teman-teman bisa menunggu konfirmasi kenaikan sampai di atas 1674 untuk mengambil posisi sell yang cukup banyak. Nah, seperti itu. Jadi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja mungkin teman-teman, sampai mempersiapkan teman-teman masuk ke market Amerika, tetap waspada ya. Planning kita untuk hari ini tetap memantau untuk di perkembangan
FOMC malam ini. Ya, itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sampai ketemu lagi untuk di webinar untuk analisa teknikal dan fundamental khususnya untuk teman-teman dari BBMax Makassar. Sekian dulu saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.